Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Faktor Individu dalam Organisasi, mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Putri Aminarti, Ainul Fitria, Winda Natasha, Mutiara, Fitria Ramadana, dan Marpia. Baik, materi pertama adalah definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Sedangkan perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Kemudian, faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Dalam fungsi pengorganisasian, dimulai desain organisasi hingga penempatan SDM untuk menjalankan rencana organisasi. Angka berikutnya tentu adalah keseluruhan rencana yang telah diatur menurut struktur organisasi dapat diimplementasikan. Apabila dalam manajemen SDM perusahaan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang terbaik untuk dapat bekerja sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi, maka dengan demikian langkah implementasi sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana SDM perusahaan yang telah dipilih dan ditempatkan tersebut menunjukkan kinerja terbaik. Kemudian, mari kita memahami faktor individu dalam organisasi. Yang pertama, kontrak psikologis, yaitu suatu kesepakatan yang tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi. Yang kedua, kesesuaian tenaga kerja. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan individu dari tenaga kerja. Yang ketiga, keragaman individu. Manusia yang ditakdirkan tidak sama, baik dari sisi latar belakang biologisnya, latar belakang pendidikan, hingga berbagai faktor yang mempengaruhi karakteristik setiap individu tenaga kerja. Kemudian, perilaku dan kepribadian individu. Yang pertama, agreeableness atau tingkat persetujuan. Yang kedua, conscientiousness atau keseriusan dan kesadaran. Yang ketiga, negative emotionally atau tingkat emosi yang negatif. Yang keempat, extraversion atau tingkat keleluasaan dan kenyamanan. Yang terakhir, openness atau tingkat keterbukaan. Kemudian ada perilaku individu lainnya yang memengaruhi organisasi. Yang pertama, locus of control. Locus of control adalah keyakinan tentang sejauh mana kita mengambil kendali atas hidup kita. Yang kedua, self-efficacy atau keyakinan diri terkait kemampuan untuk berhasil dalam tugas atau situasi tertentu. Yang ketiga, authoritarianism atau kecenderungan untuk mendukung otoritas dan struktur hierarki yang kuat. Yang keempat, Machiavellism atau sifat manipulatif, taktik politik, dan kemampuan untuk memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kelima, Elphinstone atau tingkat harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Yang terakhir, risk propensity atau keberanian dalam mengambil resiko dan menghadapi resiko tersebut. Kemudian, perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Griffin menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen efektif, kognitif, dan intens. Selanjutnya, perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Yang pertama, persepsi selektif, yaitu proses penyelesaian informasi mengenai sesuatu, di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Nah, yang kedua, stereotip, yaitu pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengelola individu dalam organisasi. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok.
Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Nah, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi determinan kinerja individu, perlu diadakan pengkajian terhadap teori kinerja. Nah, secara umum, faktor fisik dan non-fisik sangat mempengaruhi. Baiklah, itulah tadi presentasi dan penjelasan tentang materi kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.